Ya, barangkali yang lain masih dalam persiapan. Bagaimana Pak Nawang? Kita sudah bisa mulai. Ya? Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik. Iya, bagi saudara-saudara yang sudah bergabung, kalau berkenan buka kamera, kalau sudah siap, silakan bisa saling menyapa. Saya lihat di ruang chat sudah menyapa. Ya, salam, selamat, selamat semuanya. Ini dari mana aja ini yang sudah join? Salam Pak One, Pak Krisnawang, dan semua teman. Selamat pagi, selamat sukacita dalam kasih karunia Tuhan Allah. Salam. Pagi, salam. Iya, dari Bali tadi ya. Granny. Semoga yang di bagian barat ini udah terbuka matanya. Oke, saudara-saudara, saya langsung saja untuk pengantar ini. Pagi ini kita diantar dalam ajaran firman Tuhan oleh Pak Nawat dan kita akan merenungkan bersama-sama Mazmur pasal 86. Saya akan bacakan kepada kita semua. Silakan periksa itu di Alkitab. Saya bisa tampilkan supaya bisa dibaca bersama. Dari Mazmur 86 ayat 1 mulai, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita sebab kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Ya, saudara-saudara sekalian, itu bagian yang akan kita renungkan pagi hari ini. Dan ini Mazmur dari
Daud ya. Raja Daud. Dalam Mazmur ini Daud berdoa kepada Tuhan dalam keadaan tertekan dan kesulitan. Ini adalah ungkapan yang sangat pribadi dan kerinduannya akan Tuhan serta pengakuannya akan kesetiaan Tuhan diucapkan di sana, diungkapkan di sana. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita secara pribadi melalui Mazmur 80 ini, 86 ini. Dan sebelum saya serahkan kepada Pak Nawang, mari mulai dengan doa. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga yang telah memanggil kami dalam kesetiaan, dalam segala keadaan, situasi hidup kami, sekarang ini kami bersuka cita karena kami tahu Engkau bersama kami. Tapi Engkau yang akan mengajarkan kami bagaimana kami hidup. Bukan hanya untuk sekarang tetapi selanjutnya. Supaya semua orang di sekitar kami akan melihat bahwa Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami. Waktu dan semuanya, semua saudara-saudara, semua kami di sini yang mendengar ini juga Pak Nawang yang akan mengajarkan ini. Kami semua dalam kepenuhan roh. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya, kami serahkan kepada Pak Nawang. Disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak One yang sudah mengantar dan membacakan Mazmur 86 ini. Selamat pagi, saudara-saudara. Saudara melihat konteks di dalam Mazmur 86 yang baru saja kita baca, kita melihat ada satu ungkapan, ya ada satu situasi yang dihadapi Raja Daud dalam hal ini, dan kemudian bagaimana dia menyikapi hal itu, bagaimana responnya. Sebenarnya bukan persoalan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Justru persoalannya adalah pada bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita merespon itu dengan tepat, seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, mungkin dalam Mazmur 86 ini seperti sebuah rangkuman ya. Makanya ada tulisan doa Daud ya. Ini sebuah awal yang tidak biasa, karena biasanya ya ada nyanyian dari ya, nyanyian atau doa dari ya. Tapi kali ini eh, dengan singkat dijelaskan ini doa Daud ya. Sebenarnya ini merupakan ya kemungkinan ya merupakan satu kumpulan dari doa-doa dan pujian Daud kepada Allah yang dirangkum ya dalam kalimat-kalimat di dalam Mazmur 86. Sehingga kalau nanti kita lihat ya sebenarnya sistematis ya yang dia ucapkan, yang Daud sampaikan. Dan apa yang dialami Daud dalam penderitaannya sebagai ya orang yang percaya kepada Allah, juga raja yang dipilih oleh Allah dengan menghadapi banyaknya situasi yang tidak nyaman dan tidak enak dalam pertemanannya, juga hubungannya dengan orang lain, bahkan juga dalam keluarganya. Dan ya respon Daud inilah yang kemudian dinyatakan dalam doa-doanya, khususnya di Mazmur 86 ini. Saudara, sebenarnya doa itu merupakan satu pengakuan atau kesaksian yang keluar dari mulut kita tentang Allah. Dan itu kita sampaikan dalam doa kita. Nah, kalaupun doa ini menjadi satu atau sebuah permohonan, maka permohonan itu didasarkan pada Allah ya, kehendaknya dan rencana-rencana Allah, perintahnya yang itu harus terjadi. Dan kita melihat secara
eh, terbuka di dalam Mazmur 86 ini, apa sebenarnya yang Allah kehendaki, yang Daud kemudian mengucapkannya itu berulang-ulang ya. Nah, saya mau lari sebentar ke ya pada perintah Yesus yang diberikan kepada kita sebagai murid-muridnya, yang tentu saja sebenarnya kalau dikaitkan dengan perjanjian di dalam kepada Adam dan Hawa ketika di Taman Eden untuk beranak cucu, bertambah banyak, lalu memenuhi bumi, menaklukkan, dan menguasai. Jadi sebagai penguasa di bumi ini bagi kerajaan Allah, maka kalau kita lihat itu, perintah itu sebenarnya kita ini diperintahkan untuk mempengaruhi dunia yang memang sudah gelap, yang merubah dunia lah dengan terang Allah. Karena dunia ini sedang dikuasai oleh kerajaan gelap. Sehingga benar sekali kalau kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena memang situasi di dunia ini memang sedang mengancam, ya, sedang mengancam orang-orang percaya. Dan yang mengherankan dan sekaligus ya mengagumkan saya adalah Yesus memberikan perintah itu seolah-olah seperti mendadak ya. Eh, Tidak lama sebelum dia naik ke surga. Jadi mau pergi, dia memberikan perintah yang jelas dan lugas kepada murid-muridnya. Walaupun sudah 3,5 tahun dia siapkan itu. Tapi perintah yang nyata itu di akhir-akhir dan menjelang Yesus naik ke surga. Dan bukan hanya itu, bukan hanya seperti terkesan mendadak, tapi juga situasinya sangat tidak nyaman bagi para murid di situ, karena murid-murid Yesus itu menghadapi berbagai tekanannya. Mereka sekarang menjadi minoritas, walaupun mereka ada di tengah-tengah bangsanya sendiri. Mereka minoritas. Di antara orang Yahudi, mereka menghadapi tekanan ya, karena dianggap ini sebagai pengajaran yang aneh, ya, yang baru ya, baru ini aneh-aneh aja ya gitu ya. Kan ini sudah ada jelas gitu, tapi kenapa ini ada yang aneh ya gara-gara Yesus gitu. Dan kemudian juga menghadapi tekanan dari pemerintahan Romawi yang tidak suka dengan gerakan para murid ini. Ya sebenarnya gerakan Roh Kudus ya. Dan ini juga ada tekanan tersendiri dari pemerintah Romawi ini. Bahkan nanti akan menjadi ya penganiaya yang cukup berat dan keras bagi para murid. Kemudian yang ketiga, para murid ini menghadapi situasi di antara internal sendiri yang mereka juga mengalami kesulitan keuangan. Mungkin saja memang dari awalnya memang sudah ada kesulitan itu karena penjajahan Romawi, atau juga karena mereka di, dikucilkan, disingkirkan secara ekonomi ya, oleh orang-orang Yahudi sendiri. Jadi tekanan-tekanan yang tidak mudah pada waktu itu, kalau kita membayangkannya, dan kemudian Yesus memberikan perintah seperti itu, ya sebenarnya saudara, eh, kok Yesus seperti tenang-tenang aja yang meninggalkan mereka dan memberikan Roh Kudus gitu ya. Kok seperti santai aja dengan semua kesulitan itu. Dan murid-murid pada waktu itu mau tidak mau harus menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Tetapi justru di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, terobosan malah terjadi. Kalau kita baca kisah para Rasul 5 ya 28, di mana murid-murid ini dihakimi, ada satu pernyataan yang bukan keluar dari para muridnya sendiri. Ya biasa kalau kalau orang mengklaim kelompoknya sendiri, digede-gedein sudah ya. Berapa jemaatnya? Ya mungkin 300 ya jadi 500 gitulah ya. Pokoknya digede-gedein ya.
karena klaim dari diri kita sendiri. Tetapi ini klaim dari orang yang menganiaya para murid itu. Dan mereka mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 5:28 ini, ya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu, yaitu Yesus, kepada kami. Dan ini, jadi ada klaimnya begini, seluruh Yerusalem itu sudah dipenuhi dengan ajaran Injil. Hanya dalam waktu singkat ya, beberapa minggu saja. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1, 2, 3, 4, 5, ini baru fase 5 ya. Baru awal-awal sudah ada pernyataan seluruh Yerusalem sudah mendengar ajaran Injil. Dan ini terobosan, saudara. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang minoritas dan tidak mudah itu, justru ada terobosan. Jadi sebenarnya di dalam Kristus kita tidak diajarkan untuk semuanya akan serba mudah, semuanya akan serba mulus, tidak ada hambatan apapun. Tapi sebenarnya Injil mengajarkan kepada kita bahwa kita melewati jalan yang sempit, kita melewati jalan yang penuh aniaya dan penderitaan, ya karena seperti Yesus terjadi seperti itu kepada kita. Jadi saudara-saudara, jadi hal yang wajar kalau kita mengabdi kepada Allah, kita akan melewati rintangan yang menghalangi, jalan yang tidak mudah. Walaupun sebenarnya manusia itu inginnya gampang ya, apalagi generasi Z sekarang ini, Gen Z sekarang ini maunya gampang, maunya instan. Ya sebenarnya eh, tidaklah demikian di dalam mengikut kepada Kristus. Walaupun sebenarnya kita sedang mengerjakan pekerjaan yang pasti akan berhasil. Tetapi untuk mengalami keberhasilan Allah itu, jalan yang kita lalui sendiri tidaklah mudah. Jadi ini sudah clear buat kita, sudah jelas buat kita semua. Nah, saudara-saudara, kembali ke Mazmur 86 ini, apa yang dialami Daud ini juga sebenarnya menggambarkan apa yang dialami Yesus dan juga kita semua, bagaimana kita juga akan melewati situasi yang tidak mudah. Orang-orang yang dipilih Allah itu jalannya tidak mulus, tetapi berhasil. Itu yang luar biasa. Ketika orang-orang pilihan itu tekun dan setia, tetap di dalam panggilan yang Allah nyatakan. Nah, ada kalau saya membagi ayat 1 sampai 17 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 7 itu adalah menggambarkan seorang hamba Allah yang rendah hati. Dan ya di situ nanti kita melihatnya dengan jelas bagaimana pernyataan-pernyataan dalam doa Daud. Kemudian ayat 8 sampai 13 itu adalah seorang hamba yang bersyukur dan pembelajar. Yang penuh syukur dan pembelajar. Jadi eh, tidak cukup rendah hati, tapi juga seorang yang suka belajar. Kemudian ayat 14 sampai 17, bagian yang ketiga adalah keyakinan seorang hamba walaupun dia teraniaya. Nah, mari kita lihat yang pertama, ayat 1 sampai 7, panggilan seorang hamba Allah yang rendah hati. Dalam ayat yang pertama, kita melihat di sini Daud memohon ya dalam doanya, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Orang yang sudah ingin didengarkan itu benar-benar tertekan ya saudara. Jadi dia butuh telinga yang mendengarkan dia. Bukan berarti apa yang dia dengarkan harus dituruti oleh Allah.
Jadi jangan salah sangka kalau ayat ini kemudian menyatakan bahwa Tuhan dengerin dong saya. Dan kemudian Tuhan suruh menjawab kita dalam arti keinginan-keinginan kita. Tapi sebenarnya Raja Daud ini mengungkapkan bagaimana hatinya butuh didengarkan, butuh seorang sahabat yang mendengarkan dia. Dan itu menunjukkan bagaimana dia merasa lemah. Ya, dirinya langsung ya dinyatakan di sini, sebab aku ini sengsara, aku ini miskin. Sejajar dengan itu kalau kita mengingat, ya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang empunya kerajaan Allah. Kita melihat Matius pasal 5 ini menunjukkan kerendahan hati bahwa kita sebagai murid Yesus, ya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dan kalaupun kita tertekan, kita mau Allah mendengarkan tekanan-tekanan keluh kesah kita, bukan berarti mengeluh ya, mengeluh lalu memberontak kepada Allah. Tapi ada sesuatu yang menekan kita dan kita cerita kepada Allah. Dan kita minta Allah, dengarkanlah saya. Ya kepada siapa lagi kita kemudian menyatakan isi hati kita, eh, beban-beban yang apa namanya, yang kita alami ya, tekanan-tekanan itu. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Supaya kita bisa mendengarkan nasihatnya, kita bisa mendengarkan perkataan Allah ketika kita menyampaikan apa yang kita keluhkan kepada Allah. Jadi dalam doanya ini, Daud memohon dengan sungguh-sungguh agar kasih Allah ya di dalam ayat 3 ya. Ya kasihanilah aku ya. Jadi Daud ini benar-benar minta belas kasih dari Allah. Jadi Daud tahu bahwa hanya kasih Allah lah yang akan membebaskan dia dari semua tekanan. Dia butuh itu sehingga dia nyatakan dalam permohonan-permohonannya. Permohonan-permohonan Daud ini bukan keinginannya sendiri dalam arti saya ingin begini, tolong ikuti saya. Tapi sebenarnya apa yang dinyatakan Daud ini adalah ya Allah memang mau seperti itu. Ya. Allah ingin menyatakan kasihnya, Allah ingin memelihara jiwa kita, Allah ingin menyelamatkan kita. Semua kehendak Allah itu dinyatakan dalam doa Daud ini, dalam kerendahan hati. Dan Daud juga menyadari musuh-musuhnya adalah orang yang sombong, yang melawan Allah. Dan itu sebabnya dia minta belas kasihan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat juga bagian yang kedua di dalam ayat 8 sampai 13. Kalau tadi yang pertama mengenai hamba yang rendah hati. Saya mungkin sebelum itu saya mau bacakan dulu di Roma pasal 8 ya, ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kemudian di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, jadi rendah hati ini karena kita tahu bahwa hidup kita benar-benar tergantung kepada Allah dan kita hidup karena roh.
Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Oke, kemudian yang kedua, ayat 8 sampai 13. Seorang hamba yang bersyukur dan pembelajar. Nah, saudara, kalau kita baca di ayat ya 11 ya, highlight-nya di ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Atau dalam terjemahan lain, Tuhan ajarilah aku. Jadi Raja Daud ini menunjukkan dalam doanya bahwa dia perlu tuntunan Tuhan. Dia perlu tahu jalan-jalan Tuhan kemana nih. Karena orang yang tertekan itu seperti menemukan jalan buntu ya. Tidak tahu mau kemana, eh, mungkin juga eh, tidak melihat ya jalan keluar ya. Dan dia minta ditunjukkan jalan jalan Tuhan itu bagi dia. Dan yang menarik bagi saya di dalam sepanjang Mazmur 86 ini, Daud sungguh-sungguh mengenal, ya karena Allah sudah menyatakan dirinya kepada dia. Daud mengenal Allah itu seperti apa, sehingga dia mengungkapkan Allah itu dalam berbagai eh, apa namanya ya istilah yang sangat tepat ya. Raja Daud memakai istilah dengan 4 huruf itu ya, YHWH ya. Kemudian juga Raja Daud memanggil juga dengan Elohim dan memanggil juga sebagai Adonai. Jadi Daud tahu ya kepada siapa dia berdoa, kepada siapa dia mengungkapkan rasa syukurnya. Dan rasa syukur ini, saudara-saudara, bukan karena keadaannya baik. Kita ini diminta bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah. Artinya bukan bersyukur karena keadaannya baik, lalu kita bersyukur. Keadaan baik atau tidak baik itu tidak mempengaruhi rasa syukur kita. Karena syukur kita ini ditujukan kepada Allah, bukan kepada keadaan. Jadi nggak baik pun ya Allah tetap baik ya. Situasinya pun buruk ya, dan menyesakkan, ya Allah tetap Allah yang murah hati, Allah tetap Allah yang penuh kasih. Dan itulah sebabnya kita bersyukur. Karena Allah tidak berubah dalam situasi yang berubah-ubah ini. Sehingga kita tidak punya alasan lain untuk tidak bersyukur. Seharusnya kita bersyukur ya, karena Allah itu tetap baik, Allah tetap mengasihi, Allah tetap hidup, Allah tetap berkuasa. Sehingga itu alasan kita untuk bersyukur. Dan dalam rasa syukur itu Daud minta tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Karena ya dia tahu hanya jalan Tuhan yang benar, hanya jalan Tuhan yang hidup dan membawa dia kepada kehidupan. Dan Daud minta eh, ya mungkin dalam keadaan kacau dia tidak bisa mengandalkan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dia tidak bisa oh saya sudah belajar A B C D jadi saya ahli lah menghadapi hidup ini. Tapi satu saat Daud benar-benar mengalami jalan yang dia tidak tahu mau kemana. Dan dia membutuhkan jalan Tuhan. Saudara, kita juga membutuhkan tuntunan roh di dalam ya hidup kita ini mau kemana. Kadang-kadang kita juga tidak tahu mau kemana. Kita tidak bisa mengandalkan peristiwa masa lalu yang luar biasa untuk menjadi guru pada saat ini. Kita tetap harus uh, minta Tuhan menunjukkan apa yang Dia kehendaki dalam setiap langkah, karena kita membutuhkan itu. Kita benar-benar bergantung kepada Dia, dan rasa syukur kita tunjukkan bahwa Allah yang baik itu akan menunjukkan jalan yang benar, supaya kita bisa mengikuti jalan itu. Banyak orang ingin minta ditunjukkan jalan-jalan Tuhan sebagai ilmu pengetahuan.
Tetapi kita mau minta jalan-jalan Tuhan itu supaya kita bisa mengikuti, supaya kita bisa menuruti dengan tepat seperti apa yang ditunjukkannya kepada kita. Dan yang menarik buat saya masih di ayat 11, ya supaya aku hidup menurut kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bulatkan hati. Jadi seringkali tekanan itu membuat kita gamang ya, kita goyah, kita sedikit ragu. Tapi Daud minta, terus bulatkan hatiku untuk tetap percaya kepada Allah dalam kebenarannya. Dan saudara-saudara, ini di ayat 12 juga dinyatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab apa? Besar kasih setiamu. Kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bukankah kita sudah mengalami Injil, kita sudah dibebaskan dari kematian, kita sudah diberi hidup, kita sudah diberi kasih yang begitu besar buat kita. Dan itu sebabnya kita punya alasan untuk bersyukur dan bergantung belajar kepada Dia. Ini poin yang kedua ya. Nah, saudara, sekarang kita melihat yang ketiga. Yang ketiga adalah di ayat 14 ya, sampai 17. Tadi yang pertama adalah seorang hamba yang rendah hati, yang kedua adalah seorang hamba yang bersyukur dan pembelajar, dan yang ketiga adalah seorang hamba yang rela teraniaya. Nah, saudara-saudara, di ayat 14 sampai 17 ini menunjukkan kepada kita, di ayat 14 ya, ada orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang telah menyerang aku ya. Dan gerombolan orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dan mereka tidak peduli akan Tuhan. Ya, ini orang-orang yang sombong yang sesungguhnya ya, dari kerajaan gelap. Jadi Daud sebenarnya sedang diburu oleh kuasa gelap. Kita pun juga mengalami hal ini. Walaupun kadang kita ada di tempat yang aman, tapi kadang kita di tempat yang tidak aman ketika, maksudnya tidak aman adalah iblis sedang menyerang kita dengan pencobaan, dengan memperdengarkan sesuatu yang berbeda, yang nampak sama tapi berbeda untuk menyesatkan kita. Jadi kita banyak sekali digugat oleh kerajaan gelap ya, karena mereka memang tujuannya itu. Mereka tidak melakukan itu kepada orang-orang yang tidak percaya, sebab ya istilah orang Jawa itu bolo dewe ya, temannya sendiri ya. Ngapain diserang? Yang diserang ya musuhnya lah ya. Jadi mereka menyerang kita itu wajar. Iblis menyerang kita, tapi digambarkan oleh surat Petrus bahwa iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya cuma bisa mengaum saja. Kita tahu bahwa kepala si ular sudah diremukkan, iblis sudah dikalahkan, menjadi tontonan di depan umum bahwa Yesus Kristus sudah menang atas kuasa iblis. Otoritas sudah diberikan kepada Kristus di surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Jadi ya iblis tidak ada kuasanya lagi. Sebenarnya seperti itu. Tetapi dia sedang memburu dengan intimidasi, dengan ancaman, dengan menakut-nakuti, dengan berita yang membuat kita ragu-ragu kepada Allah. Dan ini ya banyak orang percaya yang tersesat dan jatuh ya. Itu sebabnya kita perlu ya sadar bahwa kita sedang teraniaya dengan keadaan yang seperti itu oleh para pemburu dari kerajaan gelap. Dan kita juga mau di dalam ketika kita baca di dalam ayat yang ke-15, Daud sadar bahwa di tengah-tengah situasi itu Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia kepada dia. Dan Allah juga minta
di tengah-tengah aniaya itu, dia sadar kekuatannya sedikit ya, dan dia minta Allah terus berpaling kepada dia, melihat dia, memperhatikan dia, mengasihani dia, memberikan kekuatan kepada dia. Nah, saudara-saudara, saya tertarik dengan ayat 17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Kita menjadi tanda kebaikan Allah bagi dunia ini, supaya orang-orang yang membenci aku melihatnya dengan malu bahwa engkau telah menolong dan menghibur aku. Jadi ya Daud minta pembelaan Tuhan ya, dan minta supaya dia ketika dia mengalami aniaya justru menjadi tanda kebaikan Allah bagi dunia. Saya pikir ini satu doa yang luar biasa karena ya Daud tidak balik menganiaya musuhnya, minta Tuhan mengutuk semua musuh-musuhnya, tapi justru Tuhan berbuat baik kepada dia supaya dia menjadi tanda kebaikan bagi orang-orang yang menganiaya dia dan mereka malu, mendapat malu. Ya saudara, memang serigala nggak bisa jadi domba ya, tapi paling tidak dia malu lah ya saudara, melihat kebaikan Allah membela kita dari waktu ke waktu, dan mereka sebenarnya melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat, beberapa ayat sebenarnya, ayat yang terakhir yang saya mau bagikan meneguhkan semuanya tadi bahwa kita adalah hamba yang rendah hati, hamba yang tahu bersyukur dan terus belajar, dan hamba yang terakhir adalah yang rela untuk ya mengalami aniaya ya, tidak memberontak kepada Allah karena itu. Saya mau bacakan eh, di Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan janganlah kamu eh, menjadi hamba uang ya. Dan merasa cukup dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini juga ada pernyataan supaya kita dapat berkata dengan yakin, dengan percaya, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak takut apapun yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Ya ini yang saya sampaikan, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua untuk tetap setia kepada Allah sampai akhir meskipun jalannya tidak mudah. Ya Tuhan memberkati, saya kembalikan ke Pak Kone. Ya, makasih Pak Nawang dan semua saudara yang sudah mendengar. Semoga apa yang barusan dibagikan pada kita ini memberikan kekuatan baru karena Injil dan Roh yang bekerja di antara kita melalui pengajaran pagi hari ini. Ini sangat menarik karena ini menampilkan bagaimana hidup kita sebagai seorang hamba yang menyadari itu tadi yang menarik, saya buat catatan khusus yang disampaikan Pak Nawang, menyadari siapa Allah kita itu. Jadi si pemazmur ini bukan hanya sekedar ya Tuhan dan Allahku hanya karena dalam keadaan panik, tertekan, tapi dia betul menyadari siapa yang menjadi pembelanya, siapa yang menjadi penolongnya. Jadi sebagai seorang hamba yang rendah hati, tapi hamba juga yang bersyukur dan senantiasa sebagai seorang hamba yang belajar ya. Dan yang ketiga itu kerelaan hati, meskipun dalam keadaan teraniaya. Nah, menariknya begini, saudara-saudara, karena musuh kita itu, kalau kita mendoakan musuh itu kan bukan orang. Jadi kalau Daud tadi misalnya dia berdoa supaya musuhnya itu dibinasakan, itu sebenarnya kita udah tahu siapa musuh kita, gitu. Supaya musuh itu yang dikalahkan ya bukan orang. Jadi kadang-kadang kan musuh itu memakai orang, tapi jangan salah menjadi jangan salah sasaran. Nah, saudara-saudara, semoga di hati kita masing-masing ada penjelasan khusus, tapi ini semua terang karena Pak Nawang telah mengantar ini dalam terang Injil, secara khusus beberapa hal yang berhubungan
di Ibrani tadi, bagi saudara-saudara yang eh, barangkali punya eh, mendapat berkat khusus atau ada pertanyaan, kami beri kesempatan sebelum kita lanjutkan acara. Silakan kalau ada yang mau bicara. Mau nanya boleh Pak? Boleh, boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak Nawang apa tadi mengajarkan tentang ya kerendahan hati itu sebagai hamba dan bersyukur juga rela dalam situasi yang teraniaya. Yang saya lihat kan Daud ini situasinya memang teraniaya gitu kan. Dan dia selalu yang saya tertarik itu ayat 16. Dia bilang, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu." Nah, dia menyebut diri dia hambamu, tapi dia lanjutkan lagi, "Selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan." gitu. Itu maksudnya dia merefer ke diri dia atau eh, anak, kenapa dia sebut anak laki-laki hambamu perempuan? Apakah itu maksudnya orang tuanya Daud yang juga orang yang apa yang percaya kepada Tuhan atau gimana, Pak? Ya, makasih Bu Sonang pertanyaannya. Kami serahkan langsung kepada Pak Nawan. Silakan, Pak. Oh nih, sesungguhnya ini juga menjadi pertanyaan saya. Eh, apa namanya, sesuatu yang menyelip di sini ya. Selamatkan anak laki-laki hambamu perempuan. Jadi saya memang tidak fokus di ayat ini karena ini juga menjadi belum jelas buat saya. Itu aja. Silakan Pak One. Iya, karena ini fokus kepada penelitian teks ya. Jadi saya pikir saya harus baca dulu. Saya harus pelajari juga ini. Nanti mungkin saya nanti akan balas di di grup aja sebentar lagi. Supaya tidak pecah dari apa namanya dari khotbah fokus khotbah dari yang disampaikan Bapak Nawang. Jadi kalau pertanyaan Bu Sonda, ini bisa ada kemungkinan gitu. Saya tadi waktu pertanyaan itu sampai, apa ini karena berhubungan dengan anaknya yang lahir dari Betsheba karena hambamu perempuan, maksudnya dia sebut itu siapa namanya itu anaknya istri dari Uria itu ya Betsheba itu sebagai hambanya juga gitu, hambanya Tuhan gitu kan. Atau bagaimana? Tapi itu kan belum harus diselidiki. Nanti saya akan usahakan balas nanti di gitu aja ya Bu Sonang ya. Ya, makasih Pak Nawak. Ya, baik. Yang lain, disilakan. Eh, Salam Pak Nawang, Pak Oni dan semua saudara. Eh, iya, di bawahnya juga ya. Saya tadi ketika ditegaskan bahwa sebenarnya kan musuh kita itu bukan orang, tetapi kita sudah tahu bahwa orang-orang dipakai musuh menjadi alat-alatnya juga. Sama seperti kita sebelum mengalami Injil, seluruh anggota tubuh kita kan menjadi alat-alat kejahatan. Tetapi ketika Injil itu kita terima, ya penyesuaian diri kita ya menggunakan seluruh anggota tubuh menjadi alat kebenaran. Nah, itu yang disampaikan. Nah, ketika dikatakan maksudnya musuh-musuh itu menjadi tahu bahwa Allah itu menyelamatkan Daud dan menjadi malu. Nah, di sini berarti apakah maksudnya kan kita tahu bahwa iblis itu karena dosa itu kan menggunakan orang sebagai alatnya untuk menjadi musuh bagi kita. Nah, ketika orang ini tersadar karena Allah melihat pertolongan kepada Daud, mereka menjadi malu seperti tadi menjadi yang membenci Daud itu menjadi malu dan seperti itu. Apakah itu berhubungan dengan pada akhirnya karena kesaksian hidup yang dialami Daud membuat kesadaran itu bagi mereka, atau mereka itu menjadi seperti musuh, atau ada gambaran ini ke depannya seperti nubuatan atau bagaimana ya Pak?
Kedengaran nggak suara saya tadi, Pak ya? Iya, iya. Dengaran Pak. Saya miss yang terakhir, Pak Roy. Ah, Ya. jadi kan pada akhirnya setelah musuh-musuh itu melihat tentang pertolongan Allah kepada Daud, bahwa Daud itu diselamatkan, kan musuh itu melihat dan menjadi malu. Nah, ini tentu kan berhubungan, eh, apakah itu kepada iblisnya yang menjadi malu atau dosa itu yang dipermalukan, atau ada orang-orang ini yang dipakai, eh, sebagai alat-alat kejahatan ini, mereka itu memiliki kesadaran, lebih kemana ya Pak? Ya, Pak Nawang bisa langsung respons. Oh, ya Pak Roy, seperti kalau saya melihat seperti apa yang pada zaman Yesus ya, para misalnya para ahli Taurat ya, kita juga tahu bahwa mereka juga ya dipakai tubuh mereka untuk alat-alat kejahatan dan kemudian mereka juga menganiaya Yesus kan dengan berbagai cara menekan Yesus ya dan murid-muridnya. Dan ketika ya Yesus tetap aja melakukan apa yang menjadi tugasnya tanpa memperdulikan itu, dan akhirnya ya mereka memakai berbagai cara tipu daya, tapi toh Yesus mati dan bangkit kembali ya. Tetap seperti apa yang yang difirmankan Allah itu seperti itu, apa yang menjadi pernyataannya juga. Nah, orang-orang Farisi dan Saduki itu kan ya mereka sebenarnya kan malu ya. Hanya tidak mungkin tidak disebutkan di situ karena waduh ini bagaimana ini kok begini gitu. Sehingga ditunjukkan dalam kebijakan mereka yang tidak bijak yaitu untuk menipu banyak orang bahwa Yesus itu dicuri. Nah, kira-kira eh, kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Roy, saya melihatnya bahwa ya orang-orang itu yang dipakai oleh iblis itu, kegelapan itu mereka yang menjadi malu karena mereka eh, istilahnya apa ya, dengan yakin mereka mereka menyatakan kejahatannya, tapi ternyata ya ya tidak apa namanya tidak berlaku lah apa yang dia lakukan itu untuk untuk Yesus pada waktu itu. Nah, kalau itu diterapkan sama dengan kita juga, ya banyak orang juga nanti akan eh, salah sangka dan sebagainya, dan kemudian, wah ternyata begitu, tapi tidak mau mengakui ya. Kadang-kadang tidak mau mengakui. Kalau kalau dari iblis sendiri, memang dari dulu sudah tidak tahu malu, Pak. Jadi ya mau dipermalukan ya ya, ya dia gitu-gitu aja, eh, tidak merasa malu juga. Ya. Kalau itu jawaban dari saya, Pak Roy. Mungkin bisa dilengkapi. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Roy? Itu sudah oke Pak. Ya, itu menolong Pak, karena saya seperti melihat berarti mereka yang dipakai sebagai alat-alat kejahatan itu ketika ada kesaksian pertolongan Allah kepada hambanya seperti Daud, mereka ada seperti tadi ya, maksudnya dalam malu mereka kan berarti melihat akhirnya ada ya dua di sana, karena orang itu bukan musuh kita tetapi mereka yang dipakai musuh, mereka bisa malu menjadi mengikut, atau mereka ya malu-malu aja seperti seperti si Judas ya, ada dia Judas itu malu dan namanya binasa, tetapi ada juga seperti malu akhirnya ngikut. Artinya dari sana sih yang saya lihat, uh, makna dari apa yang disampaikan. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Roy. Dan sedikit memang agak kurang konsentrasi saya dari pertanyaan Pak Roy karena pertanyaan Bu Sondang tadi. Ya saya lagi sambil cari itu. Ya, saya dapat clue-nya dari ayat itu tadi. Siapa hambamu, anak perempuan hambamu itu. Coba dibuka Ibu Sonang dan teman-teman dari Mazmur 116 ayat 16. Sebenarnya udah ada petunjuk di pasal 86 itu, tetapi saya harus cari yang
membuat itu menjadi jelas siapa yang dimaksud dengan hambamu perempuan itu, anak laki-laki itu. Nah, boleh ada yang bacakan Mazmur 116 ayat 16? Saya baca, Pak. Silakan. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ya, makasih Pak. Jadi Bu Sondang dan saudara-saudara, di Mazmur 86 tadi itu kan berbicara tentang Daud semua itu. Daud. Tadi Pak Nawang sudah jelaskan. Jadi ini yang dimaksud dengan hambamu anak laki-laki itu ya Daud sendiri. Itu Daud sendiri dan perempuan itu adalah ibunya. Jadi merujuk kepada yang di situ tadi merujuk kepada ibu Daud yang adalah seorang hamba Allah juga. Dan Daud menyebut dirinya sebagai anak laki-laki dari hambamu perempuan. Jadi Daud itu mengaku asalnya dari yang menunjukkan dia berasal dari garis keturunan yang setia kepada Allah. Jadi Daud itu adalah anak laki-laki yang hamba. Tadi ada tiga ya, hamba yang rendah hati, hamba yang bersyukur, hamba yang rela teraniaya, dan juga hamba dari seorang eh, eh, anak laki-laki dari seorang hamba perempuan, kira-kira seperti itu. Nah, apa itu menolong bagi kita semua? Jadi referensinya supaya itu menjadi jelas bahwa oh ini ada konfirmasi dari ayat lain dari. Makanya saya sengaja bagikan 116 ayat. Iya, Pak. Ya, jadi itu ya. Baik, jadi terima kasih pertanyaan Bu Sonang dan pertanyaan Pak Roy. Ah, tadi pertanyaan Pak Roy ayat berapa ya Pak? Saya catat juga. Ayat di bawahnya, Pak. Ayat di bawahnya persis. Oke, 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 baik. Karena musuh itu kan musuh kita tadi seperti penegasan itu musuh kita bukan orangnya tetapi musuh sedang menggunakan orang-orang itu sebagai alat-alatnya. Nah, jadi mereka malu ketika melihat pertolongan Allah kepada Daud. Maksudnya malunya mereka itu seperti apa tadi Pak Naung sampaikan bahwa pada akhirnya kan bisa mereka melihat bisa seperti Yesus yang mereka salibkan kan mereka juga ada yang menyesal gitu ya. Jadi hanya seperti tadi bahwa bisa menjadi seperti Judas kah? Pilihannya kan si Judas malu, tetapi akhirnya dia mengambil jalan sendiri. Tetapi ada ada hal lain yang bisa membawa kepada pertobatan kira-kira begitu, Pak. Makasih Pak. Ya, makasih tadi Pak Naum sudah jelaskan. Ya, masih ada satu lagi kalau ada yang mau bicara atau bertanya diberi kesempatan. Satu orang lagi. Putra ya. Salam Pak Silakan. One. Iya Pak. Oh iya, ada dua orang hari Iya ini. Pak, saya sudah buat di apa Pak di kolom komentar Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke ya, sebentar ya Put, sabar dulu di karena udah tulis dari Karini. Dalam aplikasi penyerahan diri ini, apakah hanya karena Injil atau berlaku juga untuk pergumulan kita yang lain, Pak? Oh ya, langsung aja kepada Pak Nawang. Ya, sebetulnya eh, apa ada pergumulan lain selain Injil ya? Pertanyaannya begitu ya. Kalau misalnya mungkin yang dimaksud ya pergumulan cari jodoh misalnya atau wah, pekerjaan yang mengalami situasi yang tidak enak atau bisnis yang bagaimana mungkin itu pergumulan atau anak yang cari sekolah dan sebagainya ya. Eh, dalam sebenarnya kita melihat begini ya, kalau sesuatu yang utama itu adalah kerajaan Allah dan Injil kerajaan Allah maksud saya, maka kalau kita percaya bahwa semuanya akan ditambahkan, ya semuanya yang bersifat keseharian itu akan ditambahkan oleh Allah, ya sudah gitu. Eh, Pekerjaan kemudian pergumulan kita yang lain, eh, apa namanya ya, itu tidak terlalu berat lah menurut saya. Misalnya gini, ya saya sendiri ya pasti ya orang yang sudah berumur itu, maksudnya berumur banyak, itu menghadapi banyak sekali, lebih banyak pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidup ya. Dan sepanjang kita mengalaminya, kalau kita juga melihat begini, misalnya para rasul dan sebagainya,
Nggak pernah tuh mereka menyatakan pergumulan-pergumulan pribadi mereka ya. Itu tidak menjadi penting sebetulnya. Hanya apakah ini kita bisa cerita gitu sama sama Tuhan ya. Ya cerita aja lah gitu. Tapi jangan kemudian banyak ceritanya di situ sampai kemudian akhirnya kita lupa pada yang utama. Em, Sebagai contoh itu, saya juga banyak menghadapi pergumulan ya, em, terutama tahun ini ya. Tapi ya pergumulan itu ya kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berat bagaimana ya. Walaupun mungkin waduh kok begini ya gitu. Nah, ya tapi ya sudah kita tahu bahwa Allah memelihara kita dan kita tahu Allah menuntun dan menambahkan apa yang masih kurang. Nah, kalau seringkali saya bilang begini sama orang yang bisnis, kalau kamu bisnis, itu kamu minta Tuhan terlibat di situ, itu ya apa ya, kayak Tuhan itu juga mau mikirin bisnis kita ya. Yuk Tuhan, jadi apa nih? Direktur kah, manajer atau apa gitu? Atau pemilik? Ya pemiliknya saya gitu. Dan Tuhan di mana gitu? Ya terlibat aja lah supaya bisnis saya berhasil. Jadi kadang-kadang kan kita membuat Tuhan itu seperti ya pesugihan ya kalau orang bilang ya. Supaya bisnis saya berhasil. Ya kalau bisnis berhasil itu ya buatlah rencana bisnis yang baik, buatlah riset pasar, buatlah pengelolaan keuangan yang baik, yang benar, yang tepat ya, dan seterusnya. Dan nanti ada kejadian-kejadian yang di luar kekuatan kita, ya Allah menambahkan itu. Jadi itu yang membuat kita tidak khawatir gitu. Ya, jalan kita lurus, benar ya, dan kemudian ada hal yang di luar kekuatan kita, Allah mengcover semuanya itu. Dan kalau toh kita kemudian mengalami kerugian, ya nggak apa-apa, wong cuma hanya sebatas semua yang sementara. Ya, artinya pergumulan-pergumulan itu jangan sampai kemudian mengambil yang utama. Itu aja. Terima kasih. Baik, makasih Pak Nang. Bagaimana Rini itu udah terjawab? Makasih Pak, sudah terjawab. Baik, terima kasih. Oke, disilakan kepada Saudara Putra. Iya Pak, sedikit sih pertanyaannya Pak, tapi ada berkaitan sama Kak Rini tadi. Dalam Alkitab tadi kan itu bercerita tentang Daud ya, itu permohonannya kepada Allah. Nah, seperti dia meminta pertolongan kepada Allah, apakah itu termasuk kekhawatiran Daud Pak? Dan yang kita dengar sekarang ini kan seperti yang dijelaskan Pak Anon tadi ya, kita nggak perlu maksudnya Tuhan pas pelihara kita nggak perlu khawatir. Tapi pada praktiknya sekarang, walaupun saya pribadi kan memang nggak peduli lagi tentang hal-hal yang seperti yang dijelaskan Pak Nawang tadi, ya serahkan saja. Yang penting kita melakukan kehendak Allah dulu. Nah itu sudah terbentuk bagi saya pribadi karena mengalami Injil ini ya. Dulu kan eh, kekhawatirannya memang eh, ke duniawi kali gitu Pak. Maksudnya apa yang aku lakukan besok, seterusnya bahkan jangka panjang gitu. Tetapi sekarang udah mengalami Injil, tidak lagi gitu. Tetapi diingatkan kembali karena membahas tentang Daud dan kita lihat praktek sekarang ini di eh, organisasi-organisasi itu lebih banyak mengambil kata-kata baik itu pujian apapun itu dari Daud ini karena Daud yang selalu memohon pertolongan dan pada prakteknya itu pengertiannya seperti eh, kita dalam kesusahan, kita dalam keadaan terjepit, kita kekurangan. Nah, eh, di masa sekarang ini pengertian itu seperti ada hubungan langsung gitu. Nanti kalau kita memohon seperti itu ada pertolongan atau mengubah nasib kita begitu, Pak. Nah, pertanyaannya singkat aja sih, Pak. Sebenarnya itu yang
permohonan Daud yang diceritakan dalam Mazmur ini bukan hanya di ayat itu ya, di ayat lain juga banyak. Apakah itu termasuk kekhawatiran Daud di dalam dirinya dan praktiknya di kedatangan Tuhan Yesus bagaimana gitu Pak? Apakah itu seperti apa gitu? Itu saja sih Pak. Silakan Pak Naung. Ya, Bang Putra, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya melihat khawatir atau tidaknya itu ya kita tidak tahu hati Daud seperti apa, tetapi melihat pernyataan-pernyataannya di tengah-tengah permohonannya, jelas ini permohonan yang tidak didasarkan pada kekhawatiran, tapi lebih kepada kebergantungan kepada Tuhan, kepada Allah, dan pengakuan bahwa Allah adalah penolong dia satu-satunya. Jadi itu berbeda. Ketika kita berdoa juga, ketika kita berdoa, mendoakan sesuatu, ya bukan karena kita khawatir, tapi karena kita percaya bahwa Allah menolong kita. Nah, ada banyak orang juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan agama ya, seperti membaca kitab suci dan sebagainya. Itu dipenuhi rasa khawatir sebenarnya. Ada yang begitu ya. Karena mungkin gini, wah kalau saya enggak membaca kitab suci nanti sial hidup saya hari ini, sepanjang hari ini. Dan saya mau baca kitab suci. Jadi dia baca kitab suci itu bukan karena mau melihat kebenaran Allah supaya dia bisa melakukan tepat seperti apa yang dinyatakan Allah, tetapi supaya hidupnya beruntung. Jadi khawatir kan, makanya dia baca kitab suci. Jadi tidak semua kegiatan-kegiatan yang nampaknya rohani itu kemudian eh, ya bagus ya. Jadi ini lebih kepada motivasi dan tapi kalau melihat apa yang dinyatakan Daud, kita harus melihatnya utuh ya, lengkap begitu, apa pernyataannya dan kemudian bagaimana kemudian dia mengemas permohonannya dalam iman kepada Allah, bukan karena ketakutan atau kekhawatiran. Nah, apakah kita tidak boleh khawatir dalam arti kita kebal dari rasa khawatir? Tidak gitu. Kita bisa saja tiba-tiba kita khawatir, gelisah, tiba-tiba kita cemas ya, atau ada rasa takut. Tapi pernyataan kita, pernyataan dan pengakuan, kesaksian kita lah kemudian yang membawa kita terus tetap tinggal di dalam Allah. Jangan kemudian terikut, karena kekhawatiran itu akan membawa kita kepada suara-suara yang berbeda, ya, mendengar sesuatu yang berbeda. Ya kira-kira begitu, terima kasih. Ya, bagaimana Put itu sudah menolong? Iya Pak, sudah jelas sih sebenarnya Pak. Berarti kita eh, seperti yang disampaikan Pak Nawang tadi, artinya Daud dalam pengertian permohonannya adalah untuk bentuk kepercayaan dan penyerahan dirinya kepada Allah gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Put. Dan saudara-saudara, demikian untuk dialog ini ya, bagian eh, penutup dari khotbah Pak Naung. Sekali lagi makasih Pak Naung dan semua saudara. Kita masuk di acara selanjutnya, kan kami serahkan kepada saudara Freddy. Silakan. Ya, Pak. Eh, sambil saudara-saudara mempersiapkan roti dan isi cawan, ya saya sedikit juga berbagi ya tentang apa yang tadi sudah disampaikan dari Mazmur 86 itu ya. Kan ada tiga bagian itu tadi bahwa yang bagian pertama seruan dan permohonan Daud dalam doa bagaimana dia menyatakan permohonannya itu dengan kerendahan hati gitu ya. Tetapi permohonannya itu kan mengarah kepada jalan kebenaran dan hidup supaya ia peroleh. Nah, itu kan terang ditunjukkan di ayat 11. Tunjukkanlah kepada aku jalanmu supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dan di ayat 13,
Sebab kasih setiamu besar atasku dan engkaulah yang telah melepaskan nyawaku dari orang mati yang paling bawah. Jadi kan ini berbicara mengenai, ya ini di kondisi kita juga sama begitu ya. Siapa maksudnya orang yang rendah hati? Nah, orang yang rendah hati, orang yang sadar akan keadaan dirinya, kesengsaraan atau kemiskinan dirinya. Ya kita ini orang yang ada di dalam dosa. Itu kesadaran yang maksudnya rendah hati sehingga kita butuh jalan itu tadi, kebenaran itu tadi, dan hidup itu tadi. Ya, dan itu hanya kita peroleh di dalam Injil gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada hal-hal seperti permasalahan-permasalahan apakah boleh memohon tentang pergumulan-pergumulan, ya sebenarnya pergumulan-pergumulan kita kan selain daripada dosa, ya tidak ada pergumulan yang dapat membuat kita menjadi mati selain daripada dosa. Sehingga pergumulan utama itu sebenarnya dosa itu begitu ya. Tetapi jalan sudah diberikan oleh Allah di dalam Al-Masih. Ya, kita memperoleh hidup oleh karena kematian Al-Masih. Jadi itu berkah yang saya peroleh dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kris dari Mazmur 86 ini. Jadi, terima kasih untuk semuanya. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mempersiapkan roti dan isi cawan. Sebelum kita melakukan perjamuan Tuhan, mari kita mengucap syukur. Ya Allah, kami bersyukur atas roti dan isi cawan ini, karena melaluinya kami dapat mengingat maksud pengorbanan Al-Masih kepada kami. Amin. Saudara-saudara, ada petunjuk dalam melakukan perjamuan yang telah diteladankan bagi kita, setidaknya mengingatkan kita akan 3 hal, yaitu yang pertama tentang pengorbanan Al-Masih, yakni bahwa tubuhnya yang tersiksa dan darahnya yang tercurah telah menguduskan dan mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, mengingatkan kita akan kesatuan kita di dalam Isa Al-Masih, bahwa kita bersama-sama telah mendapat bagian di dalam Dia. Dan yang ketiga adalah penyerahan diri kita sebagai saksi Injil, bahwa kita akan tetap memberitakan Injilnya sampai kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang dapat mengikuti perjamuan Tuhan ini hanyalah bagi saudara-saudara yang sudah percaya, yang telah mengakui tubuh dan darah Al-Masih. Roti ini melambangkan tubuh Al-Masih yang suci dan tidak berdosa. Sebelum kita makan, untuk mengingat perbuatan junjungan kita yang ilahi, Ia sendiri telah bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini untuk mengingat aku." Mari kita makan bersama. Saudara-saudara, isi cawan ini melambangkan darah Al-Masih yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Sebelum kita minum bersama, junjungan yang ilahi telah bersabda demikian, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum.
Saudara-saudara, kitab suci Injil berkata bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu sedang memberitakan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Ola. Freddy, sebutkan nama siapa ya? Ya, Bapak, Pak. Saya pikir Freddy yang mau selesai. Baik, terima kasih sekali lagi Freddy dan semua saudara. Terima kasih untuk pagi hari ini kita diingatkan dalam seluruh pelayanan kita, pengabdian kita, sebagaimana Kristus telah memanggil kita untuk menyerahkan segala sesuatu dalam hidup ini bagi kerajaannya. Termasuk jika saudara menyediakan pemberian-pemberian untuk pekerjaan kerajaan Allah. Meskipun untuk sekarang kita masih fokus di teleconference podcast yang lebih banyak kita di TikTok ya dan juga sekali di Zoom. Tapi di kelompok kursus Proeban Injil saya harap komunikasinya tetap ada dan di sana juga pemberian-pemberian tetap dikumpulkan untuk kepentingan bersama, untuk pelayanan kerajaan Allah ini dan komunikasi itu dibangun bukan hanya karena keperluan-keperluan itu, melainkan karena apa yang didapat. Jadi bahan kursus itu kan tidak terbatas dengan bahan yang sudah ada. Eh, Semoga dengan telekonferensi ini bisa membantu kita lebih banyak saling menguatkan saudara. Jika ada teman-teman yang baru yang mau bergabung, bisa menjelaskan kepada mereka bahwa tujuan kursus ini bukan seperti kursus di lain untuk mendapat sertifikat ya. Jadi silakan. Saya nggak tahu apakah yang lain terus lancar, tetapi ini dorongan dari saya teman-teman supaya di dalam kursus komunikasi itu akan ada grup tetap dibangun. Selanjutnya dari teman-teman barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk di bagian akhir, dipersilakan. Pak One dan teman-teman, Ya, Pak. Saya sebenarnya membutuhkan eh, teman-teman kita yang dari Jakarta, ya Bu Ima, siapa lagi yang di Jakarta. Nah itu Bobby ya. Eh, ada satu orang yang dilayani di sana itu dari Muslim dan sudah menjadi percaya. Lalu dia bawa lagi 3 temannya, semua dari Muslim dan rata-rata punya masalah yang sama, yang eh, apa berangkatnya sama gitu masalahnya. Dan dia berbagi apa yang dia alami dan ya apa namanya mereka semua mau percaya. Saya sudah coba hubungi satu persatu dan bertanya kepada mereka sejauh mana. Nah, memang percaya mereka perlu dikuatkan ya, yang lebih apa namanya supaya mereka bisa bukan hanya percaya seperti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu, tapi mereka mengalami Injil dan Roh. Nah, saya memang membutuhkan teman di Jakarta untuk bisa menolong. Mereka lokasinya tersebar sih. Jadi kalau mereka bisa satu kelompok, nah itu bagus sekali. Itu aja, Pak, membagi beban ini. Paling tidak didoakan lah. Baik, makasih Pak Nawang. Jadi perhatian bagi teman-teman yang ada di Jakarta, di sini ada Ibu Ima ya. Nanti komunikasi juga ada Bobby, Pak Paulus. Saya nggak tahu yang lain lagi ya. Ada ada Setia, silakan ya. Kontak dengan Pak Nawang. Kita doakan agar ya ini kan perjuangan kita, saudara-saudara, karena kita kan bukan seperti yang lain ya. Tetapi sedapat mungkin di segala tempat kita bisa terkoneksi dengan saudara-saudara kita yang terbuka bagi kerajaan Allah. Apalagi mereka yang sudah menyerahkan diri dari latar belakang manapun. Dan kita bisa membawa mereka dalam Kristus dan memelihara mereka sampai akhir.
Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi makasih informasinya Pak Nawang dan kita mendoakan itu. Saudara-saudara, kita terus berdoa, bukan terbatas pada pertemuan-pertemuan ibadah, tapi berdoa yang tak kunjung habis tentang kerajaan Allah dan juga semua keperluan-keperluan ini. Kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri pertemuan kita mengingat apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitab suci, secara khusus junjungan kita yang ilahi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia inginkan supaya Injil Kerajaan ini sampai di seluruh bumi dan pertemuan-pertemuan persekutuan dalam ajaran tetap sampai semua orang yang memang diselamatkan mereka tinggal di dalam kerajaan yang ditegakkannya di bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memanggil kami dan juga yang telah berjanji menyertai kami dalam segala situasi sebagaimana yang kami telah dapatkan penguatan pagi hari ini dari firman yang sudah dibagikan kepada kami. Kebenaran ini menjadi milik kami karena kami tahu Allah setia dan sangat peduli dengan seluruh keadaan kami. Bahkan termasuk pergumulan-pergumulan kami yang tak terkatakan karena di sana ada janji roh yang menyertai dan membantu kami. Tapi yang kami berdoa supaya kami tetap kuat, bahkan berjuang lebih lagi dari apa yang sudah kami lakukan sekarang. Agar Injil Kerajaan ini sampai kepada semua bangsa. Kami sangat merindukan seandainya pengalaman-pengalaman saudara-saudara kami, orang-orang yang telah Engkau pilih sejak awal, di mana mereka berjuang dengan menghadapi penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. Tapi mereka dengan semangat memberitakan Injil dan terus mengajar berita Injil Kerajaan Allah untuk memenuhi segala tempat dari desa ke kota, dari kota ke desa. Saudara-saudara, junjungan kita yang lain telah memerintahkan kita untuk pergi menceritakan Injil kepada semua orang, mempermandikan mereka yang percaya dan melatih mereka menaati seluruh ajarannya. Karena itu, pergilah dengan keberanian dan keyakinan bahwa Ia akan menyertai saudara-saudara dengan kuasa Roh yang Maha Suci. Kiranya segala puji-pujian, penghormatan, dan kemuliaan bagi Bapa kita dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Demikian salam untuk semua dan mari bagikan salamnya. Terima kasih. Salam. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Nawang. Terima kasih Bang Said dan semua teman. Amin Pak. Terima kasih Pak Nawang, Pak One, Freddy dan juga semua saudara yang sudah bersama ya. Salam. Ya, salam buat semua saudara-saudara. Terima kasih Pak Nawang sudah membagikan tentang Mazmur 86 dan Pak Roy juga sudah menegaskan semua apa ajaran yang sudah kita lihat pagi ini. Dan salam juga buat Pak One sudah juga dan semua Pak Freddy dan semua saudara yang tidak saya disebut. Salam bagi kita semua. Selamat pagi. Salam saudara-saudaraku semua. Terima kasih Pak One, Pak Senawan, juga teman-teman yang selalu meneguhkan saya untuk cepat bergabung, cepat aku pengen mengalami pembaptisan. Sukacita selalu, salam kasih buat semua iman. Amin. Salam, friend. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan ibadah kita selanjutnya. Allah menyertai saudara Immanuel.